Saya paham orang Indonesia itu tidak bisa lepas dari gorengan. Jadi, setidaknya perhatikan cara menggoreng dan makan gorengan yang sedikit lebih sehat berikut ini. Usahakan goreng sendiri di rumah, jadi setidaknya kita tahu kualitas minyak yang digunakan. Karena aturan nomor satu dalam menggoreng adalah selalu gunakan minyak goreng yang baru dan maksimal digunakan sebanyak 2 kali menggoreng saja. Alasannya, semakin dipakai berulang, trans fat dan free fatty acidnya akan meningkat. Ini berbahaya bagi kesehatan kita. Yang kedua adalah gunakan jenis minyak yang tahan terhadap suhu tinggi atau memiliki smoke point yang tinggi. Misalnya avocado oil, almond oil, dan minyak kacang untuk tipe yang lebih sehat dan mahalnya. Lalu, minyak samin, refined coconut oil, canola oil, extra light olive oil, ghee, soybean oil, dan minyak kelapa sawit untuk tipe yang lebih murah. Yang ketiga, gunakan suhu yang tepat supaya minyak tidak terserap terlalu banyak, yaitu suhu 175 sampai 195 derajat Celcius. Hindari menggoreng dengan ukuran yang terlalu besar atau terlalu tebal, karena akan lebih lama matangnya sehingga akan menyerap lebih banyak minyak gorengnya. Teknik double frying juga bisa dipakai supaya hasil akhir tidak terlalu berminyak. Yang keempat, penggunaan baking soda pada adonan gorengan bisa membantu untuk menolak minyak ke dalam bahan gorengan. Namun sebaiknya bahan dibalur tepung dahulu sebelum digoreng agar menghasilkan lapisan pelindung agar minyak tidak terserap terlalu banyak ke dalamnya. Tapi semakin tebal adonan tepungnya, maka semakin banyak serapan minyaknya. Cara kelima adalah ketimbang dipanir dengan tepung roti atau dibalur dengan double coating tepung racikan, sebenarnya cara membalur dengan tepung kentang secara tipis adalah cara paling mendingan kalau dilihat dari sisi kesehatannya. Alasannya dipanir maupun di double coating akan menyerap lebih banyak minyak, alhasil kalorinya tambah tinggi. Cara keenam adalah jika mampu, belilah digital frying equipment di mana mesin ini bisa mengatur dan menyesuaikan naik turunnya suhu minyak sesuai dengan target yang diinginkan. Dan jika menggoreng dalam jumlah massal, wajib pakai yang namanya pressure fryer atau sebuah mesin presto digital khusus untuk menggoreng. Alat ini dipakai di semua fast food. Cara ketujuh adalah setelah digoreng, sebaiknya masukkan langsung ke oven bersuhu di bawah 100 derajat Celcius supaya tetap hangat dan minyaknya luruh lebih banyak lagi. Teknik ini dilakukan di hampir semua gerai fast food supaya hasil produk tidak terlalu berminyak, renyahnya tahan lama, serta produk bisa mencapai suhu matang yang aman tanpa tekstur overcook. Cara kedelapan, gorengan sebaiknya hanya 1 kali masak saja. Karena kalau digoreng ulang, zat acrylamide dan free fatty acid akan meningkat jumlahnya yang bisa memicu kanker dan penyakit kardiovaskular jika dikonsumsi rutin dengan cara begini. Makanya sebaiknya gorengan disiapkan secara ala minute atau dibekukan dahulu jika dibuat ala panir. Cara kesembilan, apabila tetap mau di-reheat, jenis yang digoreng balur double coating sebaiknya direndam air sejenak, lalu langsung dipanggang di oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu ke suhu 180 sampai 190 derajat Celcius. Tipe panir bisa disemprotkan sedikit air lalu dipanggang juga sejenak. Teknik ini membuat gorengan tidak terlalu berminyak dan renyah kembali. Cara ke-10 adalah kalau beli gorengan di luar, remas-remaslah dengan tisu berulang kali untuk menyerap minyaknya, buang bagian kulitnya, dan minumlah air perasan buah sitrus setelah makan seperti air lemon atau jeruk nipis supaya dapat membantu meluruhkan minyak dan membantu metabolisme lemak. Makan gorengan sesekali boleh-boleh aja, tapi dibatasi. Makan gorengan juga jangan menipu diri. Kalau sudah lihat penjualnya goreng dengan minyak yang sudah kehitaman, bikin mata perih dan tenggorokan gatal, ya jangan dibeli. Itu cari mati namanya. Karena hasil gorengannya pun bisa kelihatan kok kualitas minyak goreng yang dipakai. Warnanya, teksturnya, aromanya, dan rasanya adalah cerminan minyaknya. Jadi jelas ya sekarang bahwa saya pun tidak melarang Anda makan gorengan. Tapi cerdiklah dan bijaklah dalam menggoreng di rumah maupun makan gorengan di luar rumah. Supaya jangan tiba-tiba jantung Anda seperti rasanya ditusuk paku karena kena jantung koroner. Atau tiba-tiba mulut mencong karena kena stroke akibat makan gorengan yang tidak terkendali.